Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lansari dengan NPM 253111096 dari kelas SI 25DX. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam untuk memenuhi tugas dari Pak Asgaf Asnan Siregar. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian, definisi ekonomi Islam itu adalah ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, menurut Khursyid Ahmad. Kemudian, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atau berbagai tantangan ekonomi dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman menurut N. Siddiqui. Oke. Tujuan ekonomi Islam adalah yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, kemudian menciptakan ekonomi yang adil dan merata, kemudian mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Oke. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah cerdas, dan yang terakhir tablik yaitu menyampaikan. Kemudian lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia ada Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT Baitul Mal wa Tamil, Lembaga Gadai. Pengertian bank syariah sendiri itu yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip prinsip bank syariah yaitu pertama prinsip bagi hasil mudharabah, prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah, biaya pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itikenon. Kemudian peran Bank Syariah. Peran Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha Muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian fungsi Bank Syariah. Yang pertama, menjadi manajer investasi, kemudian menjadi jasa keuangan, lalu investor dan juga fungsi sosial. Kemudian definisi pegadaian syariah atau yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Kemudian ada rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Marhun, yaitu barang jaminan. Kemudian syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Kemudian marhum.
Pengertian Baitul Mal wat Tamwil. Menurut Hasan dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa modal awal dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang selama yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Fungsi BMT yaitu Baitul Maal, bait atau sama dengan rumah, maal sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Baitul Tanwil, bait sama dengan rumah, Tamwil sama dengan pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah, syariah hukum dan aturan berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Lalu ibadah manusia dan dengan Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah. Muamalah manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip pasar modal syariah yang pertama pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Kemudian uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Kemudian akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha. Kemudian investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar. Sekian video presentasi dari saya. Saya meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.